Salam guru-guru hebat, ya ahobu. Terima kasih telah berkunjung di channel ini. Jangan lupa di like dan di komen serta di subscribe supaya saya lebih semangat lagi untuk membuat beberapa video lainnya yang bermanfaat. Video kali ini tentang tugas kelompok di CGP Angkatan 11 di ruang kolaborasi modul 1.1 yang disusun oleh kelompok A. Yang berperan dalam tugas kelompok ini ada Ibu Fasilitator oleh Ibu Herta Sialagan SPD MM dan Bapak Beatus Salawa SPD sebagai pengajar praktik. Anggota kelompok terdiri dari Ibu Mawarni Nehe, Bapak Pahlan Tanjung, oleh saya sendiri Agnes Ganumba, ada Bapak Bedakan Sihura dan Ibu Selvianti Bali. Selanjutnya kita akan melihat tujuan pembelajaran khusus di tugas kelompok ini, yaitu peserta mampu menemukanali nilai-nilai luhur, kearifan budaya daerah asal yang relevan menjadi penguatan karakter murid sebagai individu sekaligus sebagai anggota masyarakat. Bahan diskusi ada 3 pertanyaan. Yang pertama, apa kekuatan konteks sosial kultural di daerah Anda yang sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang kedua, bagaimana pemikiran Ki Hajar Dewantara dapat dikontekstualkan sesuai dengan nilai-nilai luhur, kearifan budaya daerah asal yang relevan menjadi penguatan karakter murid sebagai individu sekaligus sebagai anggota masyarakat pada konteks lokal sosial budaya di daerah Anda. Yang ketiga, sepakati satu kekuatan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang menebalkan laku murid di kelas atau sekolah Anda sesuai dengan konteks lokal sosial budaya di daerah Anda yang dapat diterapkan. Bapak Ibu, seperti yang kita ketahui bahwa pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan sungguh sangat banyak. Namun di sini saya akan memberitahukan salah satunya. Pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan, dia membaginya menjadi 2, yaitu kodrat zaman dan ada kodrat alam. Kodrat zaman merujuk pada kondisi sosial, budaya, teknologi, dan nilai-nilai yang berlaku pada suatu masa tertentu. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan harus mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan dan tuntutan zaman, sehingga anak dididik dapat hidup relevan dengan perubahan yang terjadi. Kodrat alam ini merujuk pada sifat dasar, potensi, dan bakat yang dimiliki oleh setiap anak sejak lahir. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu harus menghormati dan mengembangkan potensi alami anak tanpa memaksakan sesuatu yang tidak sesuai dengan bakat dan minat mereka. Sekarang kita akan masuk pada pokok pembahasan. Pokok pembahasan yang pertama, apa kekuatan konteks sosial kultural di daerah Anda yang sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Kekuatan konteks sosial kultural bila dikaitkan dengan budaya lokal dan sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara percaya bahwa pendidikan itu harus berakar pada budaya lokal. Budaya lokal merupakan sumber kekayaan yang harus dilestarikan dan diwariskan kepada generasi berikutnya melalui pendidikan. Pendidikan yang berbasis budaya lokal membantu siswa mengenal, mencintai, dan melestarikan warisan budaya mereka. Kekuatan konteks sosial kultural, khususnya yang ada di Nia Selatan, tentu terdiri dari berbagai macam. Namun di tugas kelompok ini kami memilih salah satu di antaranya, yaitu tari perang. Tari perang atau tari baluse ini diperankan oleh laki-laki yang berasal dari kalangan orang dewasa dan remaja. Dalam perkembangan sekarang, tari perang atau tari baluse sering ditampilkan pada acara penyambutan tamu kehormatan, seperti penyambut pejabat pemerintah yang berkunjung di daerah, tamu yang berkunjung ke sekolah, pesta pernikahan, dan juga pada acara penguburan bangsawan atau bahasa niasnya si ulu si ila di desa. Untuk menampilkan tari perang ini juga sering diiringi dengan tari mogele.
Tarian Mogaele diperankan oleh perempuan yang berasal dari kalangan dewasa dan remaja. Tarian Mogaele ini bertujuan untuk memberikan sekapur siri atau sebagai bentuk tanda penghormatan kepada tamu-tamu yang berkunjung di daerah, di sekolah, dan di desa-desa. Berikutnya kita akan melihat beberapa nilai karakter dari seni tari perang. Yang pertama, keberanian dan kemandirian, kedisiplinan, ketekunan, kerja sama tim, penghormatan terhadap tradisi, ketangkasan dan keterampilan, sikap kesatria, dan yang terakhir pengendalian diri. Berikut penjelasan dari nilai-nilai karakter tersebut. Ada keberanian, kedisiplinan, ketekunan, kerjasama, penghormatan terhadap tradisi, ketangkasan dan keterampilan, sikap kesatria, pengendalian diri. Selanjutnya kita akan masuk pada pertanyaan yang kedua sebagai pokok pembahasan. Bagaimana pemikiran Ki Hajar Dewantara dapat dikontekstualkan sesuai dengan nilai-nilai luhur kearifan budaya daerah asal yang relevan menjadi penguatan karakter murid sebagai individu sekaligus sebagai anggota masyarakat pada konteks lokal sosial budaya di daerah Anda. Kontekstualisasi budaya lokal dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara terbagi atas beberapa bagian. Bagian yang pertama, di sini menjadikan budaya lokalnya selatan atau tari perang menjadi salah satu mata pelajaran di sekolah, yaitu pada mata pelajaran seni budaya. Yang kedua, mengintegrasikan tari perang dalam proses pembelajaran berbasis proyek. Bagian yang kedua, kontekstualisasi budaya lokal dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu dikaitkan dengan ide pembelajaran berbasis budaya lokal dalam konsep Merdeka Belajar. Pembelajaran berbasis project atau project basic learning, contohnya proyek sejarah lokal. Di sini siswa melakukan penelitian tentang sejarah tari perang dan budaya lokal lainnya dan mempresentasikannya dalam bentuk pameran atau dokumentasi. Yang kedua, pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning, yaitu pemecahan masalah sosial. Di sini siswa akan mempelajari masalah sosial seperti mengapa banyak generasi zaman sekarang ini tidak lagi tertarik mempelajari tari perang atau budaya daerah. Yang ketiga, pembelajaran diferensiasi. Proyek pilihan, misalnya siswa memilih proyek akhir daerah dari beberapa opsi yang diberikan oleh guru sesuai dengan minat mereka, misalnya membuat video, menulis esai, atau membuat presentase. Berikutnya, pembelajaran outdoor atau experiential learning. Contoh, studi lapangan ke situs budaya lokal itu sendiri. Bagian yang ketiga, pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan yang humanis dan berlandaskan kemandirian dapat dikontekstualkan dengan nilai-nilai luhur kearifan budaya daerah asal yang relevan seperti rasa cinta tanah air dan kecintaan terhadap budaya lokal. Dengan mengajarkan tari perang dan tari Mogaele kepada peserta didik, maka hal ini dapat membentuk karakter peserta didik yang memiliki rasa nasionalisme dan cinta terhadap budaya lokal. Bagian yang keempat, pemikiran Ki Hajar Dewantara juga mengajarkan rasa menghargai terhadap perbedaan. Perbedaan yang nampak pada tari perang dan tari Mogaele adalah perbedaan karakter yang membuat semua penari harus mampu bekerja sama dengan baik, memiliki kerendahan hati untuk mendengarkan arahan dari yang lebih senior terhadap tari tersebut, dan saling menghormati satu dengan yang lain. Sekarang kita masuk pada pertanyaan yang ketiga. Sepakati satu kekuatan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang menebalkan laku murid di kelas atau sekolah Anda sesuai dengan konteks lokal sosial budaya di daerah Anda yang dapat diterapkan. Satu kekuatan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang menebal laku murid di kelas atau sekolah adalah melalui proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang terdiri dari 6. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kedua, berkebinekaan global. Ketiga, bergotong royong, mandiri, bernalar, kritis, dan yang terakhir, kreatif. Inilah beberapa proyek penguatan
profil pelajar Pancasila. Selanjutnya kita akan melihat solusi dan tantangan. Tantangan, pembelajaran sistem Merdeka Belajar masih terbilang baru buat siswa sehingga perlu kerja keras. Solusinya, menjadi mentor untuk siswa. Di sini setiap siswa diberikan mentor atau guru atau senior yang akan membimbing mereka di kelas atau luar kelas. Selama masa transisi, mentor ini akan membantu siswa memahami dan menyesuaikan diri dengan metode belajar yang baru. Sedangkan tantangannya, keterbatasan pengetahuan guru tentang budaya lokal. Berikutnya solusi, bekerja sama dengan komite sekolah atau orang tua siswa atau pemangku adat dalam pemahaman budaya ini. Tantangan berikutnya, durasi jam pembelajaran yang terbatas sehingga memungkinkan tujuan pembelajaran itu tidak tercapai. Dan solusinya, penjadwalan belajar atau gunakan penjadwalan blok di mana satu mata pelajaran diajarkan dalam periode yang lebih panjang dan memungkinkan pembelajaran yang lebih mendalam. Berikutnya, penyesuaian kurikulum. Sesuaikan kurikulum untuk menekankan pada materi yang paling penting dan relevan serta eliminasi materi yang kurang esensial. Kesimpulan dari tugas kelompok ini yaitu dengan memahami akar budaya lokal, budaya kita tari perang dan tari Mogaele, peserta didik dapat menjadi pribadi yang berani dan mandiri, disiplin, tekun, bekerja sama, hormat terhadap tradisi, tangkas dan terampil kesatria, mampu mengendalikan diri. Integrasi antara pemikiran besar Ki Hajar Dewantara dan nilai-nilai budaya lokal kita membentuk generasi Nia Selatan yang tangguh dan berdaya. Sekianlah penyampaian saya tentang tugas kelompok A dan terima kasih saya ucapkan bagi kita yang mendengarkan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dalam penyampaian kalimat dari materi ini. Yahoo!